Nama saya Faisal Assegaf, saya sebelumnya di Tempo. Sekarang saya mendirikan situs khusus Timur Tengah namanya albalat.co. Berapa lama itu berdiri, Bang? 1 Januari 2015. Itu lo semua tuh yang buat tuh? Iya. Pemberitaan itu? Iya. Perjalanan lu selama itu kemana aja, Bang? Gue 5 kali ke Yordania, 3 kali ke Lebanon, 1 kali ke Gaza, 1 kali ke Libya. Gue pernah transit juga di Mesir sama Istanbul. Katanya kemarin ditangkap tuh sama Hizbullah ya? Iya, waktu liputan ke Lebanon Selasa pekan lalu. Selasa pekan lalu benar. Jadi waktu itu gue lagi ke daerah Hizbullah namanya Dahia di selatan Beirut. Nah, terus gue ngerekam jalanan di Dahia. Nah, di situ gue ditangkap karena dianggap mata-mata sama Hizbullah. Itu kenapa tujuan lo tertarik pada politik Timur Tengah untuk lo perjalanan selalu ke Timur Tengah? Ya karena Timur Tengah kan daerah konflik. Nah, gue demen daerah perang karena kan mahal pengalamannya di situ. Apa emang dari awalnya lo Timur Tengah untuk menjadi pemberitaan lo di berita di web lo gitu, Bang? Iya, memang situs khusus Timur Tengah. Khusus Timur Tengah. Iya. Di situ lo tiba-tiba lo bisa masuk ke Timur Tengah, perjalanan lo tiba-tiba lo kok bisa lo ada link atau ada apa, Bang? Ya itu gue bikin dari zaman gue di Tempo. Jaringan itu dari Taman Tempo. Itu jaringan itu sampai sekarang lo? Iya, sampai pelihara. Lo itu kan pernah ke Gaza, pernah ke pokoknya semacam-macam Libya, segala macam. Itu kan mereka itu kan beda-beda tuh negaranya tuh ya kan. Maksudnya ini politiknya seperti ini, politiknya ini. Itu menurut lo gimana tuh, Bang? Ya gue sih tertarik daerah konflik lah. Konflik aja. Karena mahal kan. Pengalaman di situ mahal karena nggak semua orang bakal ngalamin. Beda lihat dari jauh dengan kita ngerasain sendiri. Itu kan macam-macam ada pengamanannya ya, maksudnya mau masuk ke daerah itu ada macam-macam pengamanannya. Nah, kok lo bisa masuk ke akses gitu loh, maksudnya misalnya ke Libya, entah ke Lebanon, Kalau wartawan kan bisa kemana aja, yang penting kan dia punya visa, punya ID press, ya udah. Tapi ya kalau kita ke daerah perang ya kita harus siap mental, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Apa di visa lo ada tulisan wartawan? Enggak, visa jurnalis tuh ada. Ada visa jurnalis? Iya. Tertulis dengan jurnalis? Nah itu gue nggak tahu, tapi kayak itu emang mungkin pihak imigrasi yang tahu. Terakhir itu lu sekarang terakhir perjalanan itu kemana, Bang? Ke Lebanon, selama seminggu ya. Selama seminggu. Kok bisa lo masuk ke sana dengan ada orang yang nemenin nggak? Enggak, sendirian. Sendiri aja ya? Nggak ada backupan atau apa? Enggak. Kok berani, Bang? Ya kalau saya sih prinsipnya mati kan udah ditentuin sama Allah. Tapi kalau kita niat baik, insya Allah panjang umur. Kan kita niat kerja liputan. Berarti nggak takut mati ya di daerah konflik itu? Ya kalau gue sih prinsip keyakinannya tadi, mati udah ditentuin, caranya bagaimana, kapan dan tempatnya. Tapi kalau kita niat baik, insya Allah panjang umur. Itu aja keyakinan gue. Bang, ceritain dari Jakarta, lo naik apa sampai Lebanon dan lo masuk ke Lebanon? Gue terbang itu tanggal 20 September, hari Jumat. Sampai di Bandara Istanbul itu jam 2 pagi. Jam 4 pagi, tanggal 21 September. Ternyata penerbangan Turkish Airlines ke Beirut dibatalin. Akhirnya gue beli tiket maskapai milik pemerintah Lebanon namanya Middle East Airlines. Nah, itu doang yang buka. Jadi gue yang beli PP tanggal 23, balik tanggal 30. Itu dengan biaya sendiri? Iya. Dengan biaya sendiri? Iya. Itu dari bandara, terus lo menuju kemana tuh, Bang? Maksudnya langsung apa ke tujuan lo ke daerah konflik? Ke hotel. Hotel kan udah mesen hotel. Oh, udah mesen hotel? Udah mesen hotel. Oke, terus tiba-tiba lo, ini katanya lo ditangkap nih. Iya. Itu ceritain, Bang, gimana, Bang? Apa lo dari hotel menuju, lo lagi pengen meliput ke daerah A, ke daerah B, atau gimana tuh, Bang? Enggak, jadi gue nyampe Senin malam jam 11, terus masuk hotel, terus sore gue ziarah ke
kuburnya. Jadi di Beirut itu ada pemakaman khusus pejuang Hizbullah. Nah di situ ada kuburnya 2 komandan Hizbullah yang tewas. Fuad Syukur 30 Juli lalu yang tewas, kemudian Ibrahim Aqil. Ibrahim Aqil tuh tewas waktu gue berangkat dari Jakarta Jumatnya. Nah gue ke situ. Nah dari situ gue terus ke seberang jalan. Seberang jalan tuh masih Dahiyah juga, emang kawasan Syiah Hizbullah. Nah di situ terus gue nanya sama yang nemenin gue, orang lokal, staf lokal KBRI, orang Libanon. Boleh nggak ngerekam ya? Gue ngerekam. Ngerekam pas detik ke-16 ya udah di stop sama anggota Hizbullah. Itu berarti lo berdua dong ditangkap itu? Iya berdua sama staf lokal. Staf lokal. Iya. Terus ceritain bang, kalau tiba-tiba langsung ditangkap, apa lo ditodong senjata atau gimana bang? Enggak, mobil diberhentiin, suruh parkir, handphone langsung diambil, diminta paspor, ya udah. Habis itu ya kita dikerubutin. Mereka kan koordinasi juga ke atasannya kan. Si itu nama staf lokalnya Ahmad, orang Libanon. Nah, udah dia mencoba berdebat lah bahwa ini cuma ngerekam doang, dan Ahmad nggak tahu kalau itu nggak boleh. Gitu. Pas ngerekam, emang di sana itu direkam itu memang dilarang? Apa gimana? Ternyata dilarang, moto atau ngerekam di daerahnya Hizbullah dilarang. Karena dianggap sensitif, apalagi situasinya lagi perang. Dianggap mata-mata. Di situ lo nggak tahu ya? Ya nggak tahu, karena kan nanyanya sama Ahmad, orang asli situ, orang Beirut. Boleh nggak? Boleh, kata dia. Ya udah gue rekam. Gitu. Terus berapa lama lo bang ditahan? Ya gue setelah 2 jam, itu jam 5 sore kira-kira jam 5 ya ditangkap. Ya, terus jam 7 dibawa ke kantor intelijen Hizbullah. Ya masih daerah Dahiyah. Itu udah malam sekitar jam 7 lah. Terus kita diinterogasi sejam di dalam ruangan intelijennya. Habis itu setelah sejam itu sekitar jam 8 kita gua sama Ahmad dijemput sama intelijen militer Libanon. Dibawa, kirain dilepas, ternyata diinterogasi lagi di kantor intelijen militer Libanon. Intelijen sekitar sejaman juga lah, ngisi biodata, nama segala macem. Habis itu kirain dibebasin, ternyata dipindahin ke penjara khusus teroris di Kementerian Pertahanan Libanon. Jadi gue di penjaranya di penjara khusus teroris Kementerian Pertahanan Libanon. Perlakuan pasukan Hizbullah ke lo gimana bang pada saat ditahan? Ya sempat ada yang ini kurang ajar sih, kepalan tangan kanannya ditempelin di dagu gue, terus gue dibilang Zionis, Yahudi, spy, gitu. Tapi gue diam aja, karena kalau gue tepis bisa jadi dianggap ngelawan, mati langsung gue ditembak di situ. Oh gitu? Iya, berarti bisa jadi. Sudah ada ancaman-ancaman gitu? Enggak, kan kita kan memang di daerah yang perang dan itu sensitif. Kalau kita misalkan nepis itu bisa jadi dia marah kan langsung ditembak aja. Namanya kan, oh ini bener nih mata-mata diginiin, kan bisa aja. Nah pada saat lo di Libanon itu kan kondisinya pemimpin Hizbullah kan pada saat itu tewas ya bang. Iya. Lo pada saat itu sedang di sana atau bagaimana? Ya masih di sana, gue di Beirut. Nah, bisa diceritain nggak bang kondisi pada saat Israel membunuh pemimpin Hizbullah? Ya gue lagi jalan di pantai, itu gue kan nginepnya di daerah namanya Teluk Zaituna, jaraknya 11 kilo dari Dahiyah tempat Hizbullah. Itu sampai kedengeran suara ledakan itu, bum 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 bum. Kirain bom sonik, bom suara. Ternyata itu serangan yang menargetkan Nasrallah. Jarak 11 kilo aja kedengeran, kenceng banget. Oh berarti jarak Nasrullah sama lo itu jaraknya sekitar 11 kilo? 11 kilo, karena gue lagi jalan sore-sore ke pantai. Dan itu kenceng ya suaranya? Kenceng kedengeran, 11 kilo aja kedengeran. Ya. Itu sore, sebelum maghrib. Tapi pada saat itu lo tahu bahwa yang diledakkan itu salah satunya korbannya itu pemimpin Hizbullah? Belum, karena gue pikir bom suara kan. Bum 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 bum. Emang orang-orang di Libanon langsung ngecek handphone. Kita kan lagi jalan ya udah kita nerusin pantai. Habis sholat maghrib kita balik, setel di kamar hotel, ternyata Nasrallah yang tewas. Oh iya. Gitu. Itu dalam apa ya? Dalam lo ditangkap itu lo udah mengaku kan Indonesia. Lo tetap dibilang lo Zionis tetap. Enggak. Jadi udah selesai kan, kita kan dipindahin tuh paspor, handphone ya diambil. Terus dikasih ke intel militer. Ya udah kita di penjara. Masuk ke dalam penjara itu ya diborgol, ditutup matanya, diinterogasi. Setiap pindah dari ruangan ke ruangan, dari sel ke ruangan atau ruang interogasi ke ruang interogasi, kita dalam keadaan diborgol dan mata ditutup. Dan kita ganti seragam tahanan, celana pendek hitam, kaos oblong warna merah, nggak nyerap keringat, udah bau sih, kayaknya nggak pernah dicuci.
Itu dalam ruangan itu ada berapa orang, Bang? Waktu sebelum gue masuk ada 5, semua Libanon. Gue masuk berdua sama Ahmad kan yang staf lokal, jadi 7. Ada 7 orang. Nah, Bang, bisa diceritain nggak kondisi Libanon pada saat lu di sana tuh bagaimana? Apakah tegang kah ataukah biasa-biasa aja seperti kota-kota besar lainnya atau bagaimana? Jadi kebagi 2 ya kalau Beirut ya. Beirut yang sebelah gue nginep itu namanya Teluk Zaituna tuh tenang-tenang aja karena yang diserang kan basis Hizbullah. Basis Hizbullah tuh adanya di selatan Beirut dekat bandara. Namanya Dahia tadi. Itu yang tiap hari diserang sama Israel. Kalau di tempat gue, yang tempat gue nginep 11 kilo itu ya orang tetap nongkrong di pantai, main biasa, mancing, berjemur, berenang. Oh, nggak ada yang eksodus ketakutan kayak di Gaza? Oh, itu dari Libanon Selatan, emang eksodus ke Beirut. Itu yang eksodus. Makanya hotel-hotel pada penuh. Nah nih Bang, lu ada planning lagi nggak ke depan? Ke Timur Tengah, kapan kiranya lu mau ke sana lagi? Gue sih pengen kalau perang makin gede, gue balik lagi ke Libanon. Berani lo? Berani lah. Kan nggak ada. Itu dapat dari mana? Ada lah. Ada lah ya. Artinya dari sendiri ya, berangkat sendiri ya. Iya. Nggak ada biaya dari pemerintah gitu. Golong. Wah, kita kan bukan agen pemerintah. Oke. Pas lu ditahan berapa lama? Total dari ditangkap Hizbullah sampai keluar 24 jam lah. 24 jam itu dipindah-pindah udah? Iya, dari Hizbullah ke ruang intelijen militer, terus ke penjara khusus teroris di Kementerian Pertahanan Libanon. Lu ada kira-kira pernah nggak ngerasa, aduh mati gua di sini? Ya ketika ditangkap aja kita udah blank, makanya nggak bisa nelpon orang KBRI, udah nggak inget apa-apa, zikir aja udah. Zikir, selawat udah nggak inget. Itu aja yang lu lakukan? Iya. Tapi akhirnya bisa dilepas begitu bagaimana? Jadi yang gue dapat cerita setelah bebas, Kementerian Pertahanan tuh nelpon ke kedutaan, ngasih tahu bahwa ada wartawan Indonesia dan staf lokal KBRI kita tahan, gitu. Makanya paginya Wakil Dubes tuh Pak Yosi kuasa usaha tuh nelpon ke Kepala Intelijen Libanon mempertanyakan benar gak ada wartawan Indonesia sama staf lokal ditahan. Iya benar. Ya udah katanya segera dibebaskan kepada kata Kepala Intelijennya gitu. Jadi gue ditangkap Selasa sore sekitar jam 5. Dibebasin ya habis Isya. Tapi nggak ada perlakuan kasar ya? Ya cuma diborgol sama dirantai aja. Diborgol sama ditutup mata aja. Nggak ada. Interogasi biasa aja kayak ngobrol. Pakai bahasa apa Bang? Arab campur Inggris. Kalau gue nggak ngerti bahasa Arab, mereka pakai bahasa Inggris. Tapi mereka paham semua ya? Paham. Oke. Suasana selnya sih, selnya ukuran lebar 1,8. Panjang 3 meter, itu dihuni 7 orang. Dikasih minum apa makan gitu? Makannya cuma roti khubza tuh, khubus. Nah itu 1 orang 1 lembar. Cuma kan itu kering ya, gue nggak demen, gue cuma ngambil sobekan dikit doang, paling buat 4-5. Minum itu sehari cuma 2 liter untuk 7 orang. Baru dapat lagi besok pagi. Ke kamar mandi itu buang air kecil, buang air besar ya besok sekali doang tiap pagi. Oh ada waktunya itu? Nggak Iya, bisa sewaktu-waktu? nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kita itu keluar cuma pagi doang, keluar dari sel. Karena itu ada, karena itu tahanan teroris ya? Iya, khusus teroris jadi ketat. Iya, jadi nggak boleh dijenguk keluarga, nggak boleh nelpon keluarga, jadi ketat. Jadi kalau udah masuk situ ya nggak ada yang tahu, gitu. Berarti link-link Hizbullah sekarang bertambah atau bagaimana Bang dengan kejadian seperti itu? Enggak sih, karena kan itu kan agen di lapangan ya. Yeah. Kalau sama pejabatnya gue masih berhubungan. Berarti ini lu ditangkap itu adalah miskomunikasi atau Ceritain lagi dong. Oke Bang, ceritain yang kayak tadi Bang. Ya iya, jadi selnya itu ukuran, itu catnya warnanya krem, lebarnya 1,8 meter, panjang 3 meter, dihuni 7 orang, gua sama Ahmad tambahannya. Itu nggak ada kipas angin, cuma lampu neon doang. berarti pengap tuh ya? Pengap, ventilasinya cuma seukuran handphone. Udah, kayak gitu. Oh itu semua satu ruangan itu teroris semuanya ya? Enggak sih. Jadi memang itu penjara super ketat ya. Katanya ada yang kasus pembunuhan. Mungkin karena penjara di Libanon penuh ya. Negara Libanon kan memang lagi kacau kan. Kayak gitu. Jadi mungkin dititipin di situ mungkin kayak gitu. Tapi apa setiap hari lo dimintain keterangan apa Ya selama ditahan di situ di penjara 6 kali lah. 3 kali pas masuk, 3 kali pas mau keluar. Tentara Interogasi. itu serem nggak sih?
Kita kan nggak lihat, ditutup matanya. Jadi ketika di bawah tuh ditutup matanya, diborgol. Jadi nggak tahu nih siapa yang bawa. Nggak tahu. Mereka juga nggak. Siapa yang bawa? Ketika dijemput, lihat, diborgol, ditutup mata. Ya sekelilingnya di luar sel kita nggak lihat. Di luar sel atau ruangan interogasi nggak lihat. Lu kemarin di Lebanon berapa hari, Bang? Seminggu. Jalan-jalan dong? Enggak, di Beirut aja. Di Beirut aja? Beirut ya. Karena kan nggak ada yang berani nganterin ke selatan, lagi dibom tiap hari. Padahal lu pengen banget masuk. Pengen lah. Pengen lihat dari deket lah. Tapi kalau ada akses lagi ke sana, lu berarti berani dong ke garda terdepan lah istilahnya. Ya kalau ada yang berani nganter, gue pengen lihat dari deket. Oke. Pengen nganternya gimana nih Bang? Maksudnya ada Ya ada orang kan nyewa taksi kan nggak semua orang berani ke sono. Lagi dibombardir tiap hari. Apalagi pasukan darat udah masuk. Biaya hidup di sana mahal nggak sih? Mahal, pakai dolar. Dolar US? Iya, dolar Amerika. Gue nginep di hotel harganya $55 semalam, udah sama sarapan. Terus kalau ada peluru, ada bom gitu nggak? Takut lu kan lu kemarin tadi sempat kasih dengar tuh bunyi-bunyi bom itu. Ya takut sih, cuma kan ya itu tadi kan apa sih pengalaman itu menjadi guru berharga lah. Bagaimana kita harus bersikap, terus lihat posisi di medan konflik itu sendiri. Jadi kita tahu kapan kita harus di posisi mana-mana, itu kan perlu pengalaman. itu dari penjara itu menuju ke apa lo dibebasin itu gimana Bang? Ceritain Bang. Maksudnya ada orang dari dubes ataukah apa? Enggak, orang dari kedutaan besarnya KBRI-nya telat jemput. Kita udah dikeluarin, udah turun ke bawah, mau ke KBRI karena kan harus lapor apakah luka atau enggak. Dia baru datang. Gitu, akhirnya dia balik lagi ke KBRI. Terus lo dimasukin ke kesehatan apa? Enggak, cuma dilihat doang, enggak dimasukin. Cuma dilihat doang ada luka apa enggak, yang enggak. Cuma capek aja nggak tidur semalaman. Kok sempet nggak tidur ya? Ya gimana mau tidur duduk doang? Gitu, nggak bisa tidur. Karena kan sempit itu ya? Iya sempit, gua kan nyender di pintu sel. Terus semenjak lo udah diamankan, udah maksudnya di KBRI, lo masih melihat orang? Nggak di KBRI, nggak. Gue balik lagi ke hotel. Ada trauma nggak sih lo? Ya waktu ditangkep sebenarnya gue apa ya? Karena gue pas ditangkap ya jikir aja buat tenangin diri udah. Jikir, baca salawat, udah itu aja. Kalau dibilang trauma, gimana ya? Tapi kalau ada kesempatan balik lagi ya gue pengen balik lagi. Pasti ya? Pastilah kalau rame dan rezekinya ada, duitnya ada. Ini memang menunggu lebih besar lagi? Iya, dan juga kalau duitnya ada. Kalau ada duitnya ya kita jalan. Jadi udah setelah lu dibebaskan, apakah ada pengawasan ketat terhadap diri lo? Enggak ada. Biasa aja. Gue tetap keluar seperti biasa. Jadi nggak ada pengawalan ketat Nggak ada. lo yang mencurigai lo? Nggak ada. Nggak ada, udah biasa lagi. Oh, berarti pasukan Hizbullah udah percaya ya berarti ya dengan kehadiran lo dan apa? Ya bisa jadi karena kan nggak ada yang gue lakuin, nggak ada yang aneh. Interogasi juga nggak ada yang aneh. Rekaman juga cuma jalanan doang 16 detik. Udah. Oke. Bang, lo ada rencana mau bikin buku nih? Bikin buku tentang Timur Tengah. Coba lo ceritain. Belum ada, gue kan terakhir bikin buku soal Gaza. Ya. Gaza simbol perlawanan dan kehormatan. Hasil gue selama 2 minggu di Gaza. Berarti ke depan mau ada bikin buku lagi nggak? Ada, kalau rencananya mau bikin buku tentang perang Gaza ini, karena ini kan perang terlama yang ngalahin Israel. Tapi kalau udah gencatan senjata dan kalau ada duitnya, makanya lagi nyari dananya. Oke Bang, bisa kasih pesan-pesan nggak buat yang nonton Bang? Apa ya pesennya ya? Ya mungkin perjuangan, kebenaran dan lain-lain Bang. Ya kalau saya sih terkait Palestina ya jangan anggap Hamas atau milisi lainnya di Palestina itu sebagai organisasi teroris ya seperti tuduhan orang-orang. Karena kita juga pernah jadi bangsa yang dijajah. Dulu pasti pejuang kita juga disebut teroris oleh Belanda. Aneh dari warga dari bangsa yang pernah dijajah menganggap Hamas yang sedang dijajah Israel sebagai organisasi teroris, aneh. Karena kita pun juga pernah dulu disebut hal yang sama oleh Belanda. Itu aja. Oke. Baik Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Selamat jalan Bang. Sama-sama. Ajak aja Makasih. Bang kalau jalan lagi. Oke. Ada.
worth it.